Shalom, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang externally focused small group atau kelompok kecil yang menjadi berkat. Ini adalah serial dari 4 pelajaran, kita masuk ke dalam serial yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelompok kecil kita bukan hanya kelompok kecil yang ingin diberkati di dalam kelompok itu sendiri, saling menolong, saling mendorong, saling mengasihi. Tetapi kita ingin supaya kelompok ini diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita sudah belajar tentang menjadi berkat bagi komunitas. Kita saat ini akan belajar bagaimana kelompok kita menjadi berkat bagi lingkungan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menggunakan bahan yang sama, shape, yang sudah kita pelajari dalam menjadi berkat bagi komunitas. Dan kita menerapkannya bukan hanya bagi komunitas kita, tetapi bagi lingkungan di mana kita berada, bagi kota kita, bagi lingkungan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang-orang yang belum percaya di sekitar kita, dan kita perlu membangun gaya hidup penginjilan untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan menjangkau mereka yang belum percaya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun gaya hidup penginjilan itu dan bagaimana melakukannya secara efektif. Kita akan belajar mengenai gaya hidup penginjilan yang terdiri dari 3 hal. Yaitu prayer, care, dan share. Yang tiga-tiganya ini akan jauh lebih menyenangkan, akan jauh lebih bisa dikerjakan dalam jangka panjang jika kita tidak melakukannya sendirian, melainkan bersama-sama dengan anggota kelompok kecil kita. Karena itu kita akan belajar bagaimana menggunakan energi, menggunakan dorongan-dorongan kebersamaan dalam kelompok kecil untuk membangun gaya hidup penginjilan, memberkati lingkungan kita. Yang pertama-tama kita akan belajar tentang prayer. Prayer evangelism atau memberitakan Injil di dalam doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pertama dalam gaya hidup penginjilan adalah mendoakan. Bukan karena itu bagian yang paling remeh-temeh, tetapi itu bagian yang sangat penting. Kita perlu membuka hati, membuka mata kita terhadap lingkungan di sekitar kita dan melihat siapakah orang-orang yang Tuhan letakkan dalam hati kita untuk kita bawa mereka kepada Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani, imam-imam yang melayani raja, dan kita membawa orang-orang ini kepada Tuhan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang di lingkungan kita yang belum percaya, dan lingkungan kita bisa ada dalam berbagai konteks. Bisa lingkungan keluarga kita, anggota keluarga inti, keluarga besar yang belum percaya. Bisa lingkungan kerja kita, lingkungan studi kita, lingkungan tempat tinggal kita. Ada banyak orang-orang yang belum percaya di sekitar kita, dan bagaimana kita menjadi berkat, bukan hanya kita individu, tetapi sebagai kelompok kecil. Kita anggota-anggota kelompok kecil bisa memikirkan, bisa start small, mulai dengan hal yang kecil. Misalnya setiap orang anggota kelompok kecil mengidentifikasikan siapakah satu orang yang Tuhan letakkan dalam hati kita untuk kita serius membawa orang itu kepada Tuhan dalam doa. Mungkin kalau mendoakan 100 orang, 10 orang, kita tidak bisa konsisten dalam jangka panjang. Tetapi kalau 1 orang mungkin kita bisa. 1 orang kita doakan dan kita konsisten mendoakannya sepanjang 1 bulan. 1 orang, 1 bulan. Nah, kalau anggota kelompok kita 5 orang, maka setiap orang akan menyebutkan 1 orang itu siapa. Dan kita menceritakan kondisi keberadaan mereka, mereka jauh atau dekat dengan Tuhan, dan kita mendoakannya bersama-sama. Anggota kelompok kecil bisa sama-sama berjanji, hari Senin kita mendoakan siapa, hari Selasa mendoakan siapa, Rabu siapa. Kalau 5 orang berarti hari Senin sampai Jumat kita mendoakan 1 orang yang berbeda untuk mereka membuka hati kepada Injil Kristus. Sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendoakan, apa yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah memperhatikan. Setelah kita mendoakan, kita memperhatikan. Dan kita bisa memperhatikan orang itu, karena ada 1 orang. Kalau memperhatikan sekali lagi 100 orang, 10 orang mungkin kita kesulitan. Tetapi 1 bulan itu secara sengaja, kata kuncinya adalah intentional, sengaja. Secara sengaja kita mendoakan dia dan kita memperhatikan orang yang kita doakan. Dan kita bisa melakukannya bukan saja sendirian, tetapi bersama dengan anggota kelompok kecil kita. Kita berpikir bagaimana kita bisa memberikan perhatian kepada orang yang sedang saya dekati. Mungkin itu adalah asisten rumah tangga di tempat kita. Dan kita bisa memikirkan sesuatu untuk memberkati dia. Bukan hanya kita sendiri, tapi bersama-sama. Mungkin itu tetangga kita yang sedang sakit. Kita bisa kunjungi sama-sama.
Kita bisa membawa puding sama-sama, berbagi dengan berbagai hal yang berbeda, dan kita bisa mendoakan sama-sama. Atau saudara sepupu dari teman anggota kelompok kita, dia jauh dari Tuhan tapi dia suka main tenis. Kita bisa main tenis bareng atau jogging bareng dan sebagainya. Kita memikirkan sesuatu bersama-sama sebagai kelompok kecil yang menjadi berkat bagi lingkungan. Dan sesudah itu, kita bisa memikirkan bagaimana supaya terjadi share. Orang tidak diselamatkan karena tahu bahwa kita baik atau anggota kelompok kita baik. Orang diselamatkan karena dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu dia perlu mendengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa berlatih dan itu tanggung jawab kita. Kita harus siap sedia pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Tetapi kadang-kadang kita juga membutuhkan bantuan komunitas. Mungkin orang itu mau mendengarkan ketika kita mengajak orang itu dalam satu lingkungan sosial, misalnya kita barbeque bareng begitu ya, dan kita susah untuk memberitakan. Kita bisa mengajak, kita nggak bisa memberitakan. Anggota kelompok kita yang lebih bisa memberitakan atau punya kehidupan yang mau disaksikan, bisa ngobrol-ngobrol dan orang itu mendengar tentang Injil. Bagian kita mengundang, teman kita yang memberitakan, bisa seperti itu. Atau kita bisa memikirkan strategi media. Ada banyak video-video penginjilan, ada banyak traktat-traktat penginjilan, komik penginjilan, dan sebagainya yang akan sangat baik disediakan bagi orang-orang yang belum percaya di sekitar kita, dan kita melakukannya bersama-sama sebagai komunitas kelompok kecil yang menjadi berkat bagi lingkungan kita, dan kita bisa melanjutkannya dengan orang-orang yang lain. Bayangkan kalau di semua gereja, semua kelompok kecil melakukan hal ini, maka atmosfer penginjilan akan terus meningkat dan akan ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan tangkap, Tuhan bawa ke dalam anggota keluarga Tuhan melalui kelompok-kelompok kecil kita. Kita menjadi kelompok kecil yang menjadi berkat bagi lingkungan yang belum percaya.